Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2731-2734. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Pada saat ini, di aula utama Sekte Kuali Giok, suasana yang membosankan sangat menindas. Liu Ruyan duduk di kursi raja, mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sovereign, formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak bertahan lama. Kamu harus melarikan diri dari jalan rahasia. Aku akan tinggal dan melawan Hu Yixiao itu. Penatua ketiga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua tahu bahwa Hu Yixiao membawa orang-orang dari Mingli King City kali ini, dan juga membawa ahli kelas 5 dari alam tubuh komposit. Mereka jelas bukan lawan. Jika formasi yang melindungi gunung ditembus, yang akan mereka hadapi adalah pembantaian sebagai penguasa. Liu Ruyan tidak bisa dibunuh. Selama Liu Ruyan masih ada, Sekte Kuali Giok masih ada. Tetua ketiga, saya sudah menghubungi Chen Ping. Dia mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. Sebagai penguasa, bagaimana saya bisa melarikan diri dalam pertempuran? Bahkan jika saya mati, saya akan mati di Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan berkata dengan tegas, Master Sekte, bahkan jika Tuan Chen sedang dalam perjalanan, mungkin perlu waktu untuk mencapai Sekte Kuali Giok, tetapi formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak akan bertahan lama. Kamu harus mengikuti pengaturan dari tetua ketiga. Selama kamu masih di sini, Sekte Kuali Giok kita akan tetap ada di sini. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah menyerah pada Hu Yixiao itu. Bahkan jika dia adalah mentorku sebelumnya, aku tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Niheng juga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua berharap Liu Ruyan dapat melarikan diri dari jalan rahasia. Oke, berhentilah mencoba membujukku, aku tidak akan pergi, yang terburuk adalah kematian. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk menunda waktu terlebih dahulu. Liu Ruyan melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tidak membujuknya pergi. Yang berdaulat, bahkan jika Tuan Chen ada di sini, dengan kekuatannya, saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan kultivator S kelas 5 di alam pemasangan tubuh. Lagi pula, dia baru saja dipromosikan ke alam pemasangan tubuh. Meskipun dia dapat menangani biksu kelas 3 di alam tubuh yang kompatibel, itu harus menjadi batasnya. Tidak ada yang bisa melompati begitu banyak pertempuran, kan? Jadi raja harus segera pergi. Jangan menaruh semua harapanmu pada Tuan Chen. Penatua ketiga tidak berpikir bahwa Chen Ping akan mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat kelima dari alam tubuh komposit ketika dia datang. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja dipromosikan ke alam tubuh komposit. Meskipun Chen Ping mengalahkan Zeyan dan dapat dengan mudah menangani tetua kedua, mereka hanyalah peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Tapi kali ini, yang di bawah Hu Yixiao bersamanya adalah penjaga peringkat kelima dari alam fusi kota Raja Mingli. Bisakah Chen Ping masih menghadapinya? Tetua ketiga, aku percaya pada Chen Ping. Bahkan jika Chen Ping tidak bisa menyelamatkan kita, itu akan menjadi hidupku. Mata Liu Ruyan bersinar dengan cemerlang, dia memiliki kepercayaan buta pada Chen Ping. Di dalam hatinya, Chen Ping adalah prajurit yang maha kuasa. Sovereign, itu benar-benar tidak berhasil. Haruskah kita mengundang penatua tertinggi? Kata Niheng, penatua tertinggi tidak bisa tinggal dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa mengundangnya untuk memindahkannya, kecuali Sekte Kuali Giok menghadapi kehancuran. Dia akan keluar sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bergerak saat langit runtuh. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bukankah ini krisis yang dihadapi Sekte Kuali Giok menghadapi kehancuran? Niheng bingung. Niheng, Hu Yixiao juga tetua dari Sekte Kuali Giok. Dia memimpin orang untuk menyerang Sekte Kuali Giok hanya untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menghancurkan Sekte Kuali Giok. Ngomong-ngomong, ini adalah pertarungan internal, dan penatua tertinggi tidak akan mengurusnya. Jika penatua tertinggi ingin mengurusnya, terakhir kali penatua kedua muncul dengan seorang kultivator iblis seperti Zeyan, tetua tertinggi harus maju untuk menghentikannya. Penatua ketiga mengikuti Niheng dan menjelaskan. Ketika Niheng mendengar ini, dia berhenti berbicara. Sekarang Grand Elder tidak bisa mengandalkan dia hanya bisa mengandalkan Chen Ping. Tapi sekarang Chen Ping tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu apakah dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk datang ke Sekte Kuali Giok. Melihat formasi yang melindungi gunung akan segera dihancurkan, tidak pasti apakah bisa bertahan sampai Chen Ping tiba. Sovereign, aku akan bertemu dengan Hu Yixiao itu untuk menunda waktu. Penatua ketiga memutuskan untuk maju, mengulur waktu, dan menunggu Chen Ping tiba. Aku juga akan pergi, lagi pula, kita adalah master dan magang, jadi kita bisa mengulur waktu. Niheng juga buru-buru berkata. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, Oke, kalian berdua harus hati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera mundur ke aula utama. Formasi pelindung rusak, kita masih bisa mengandalkan aula utama ini untuk melawan sebentar.
Penatua ketiga dan Niheng berbalik dan meninggalkan aula untuk menunda waktu. Liu Ruyan bersandar di singgasana penguasa, dengan antisipasi di matanya. Chen Ping, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai kamu. Saat Liu Ruyan berjalan kembali dari Chen Ping, dia tidak pernah melupakan Chen Ping. Sekarang mereka dalam bahaya. Liu Ruyan tidak tahu apakah Chen Ping bisa sampai di sana. Jika Chen Ping tidak bisa tepat waktu, maka mereka berdua akan berpisah, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Gerbang Gunung Sekte Jade Cauldron, Hu Yixiao tampak sedikit terkejut pada tetua ketiga dan Niheng yang keluar. Adik ketiga, aku tidak berharap kamu berkompromi. Kakak laki-laki kedua sedang duduk di singgasana raja sekarang. Bukankah dia luar biasa, bahkan kakak laki-lakiku tidak datang menemuinya. Hu Yixiao berkata dengan dingin kepada tetua ketiga. Hu Yixiao berpikir bahwa tetua ketiga pasti akan menemani Liu Ruyan untuk bertarung sampai mati, dan dia tidak akan pernah tunduk pada tetua kedua. Tapi sekarang tampaknya tetua ketiga juga berlindung pada tetua kedua. Niheng, kamu adalah murid tertuaku, dan aku memiliki harapan besar untukmu sebagai seorang guru. Terakhir kali saya melarikan diri untuk guru saya juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Kali ini saya memimpin orang untuk mengambil kembali semua milik saya. Sekarang tutup formasi perlindungan gunung ini dan datanglah ke guru saya. Saya tidak akan menyalahkan masa lalu. Hu Yixiao menatap Niheng lagi dan berkata, Niheng dan tetua ketiga saling memandang. Dan mereka tiba-tiba punya ide di hati mereka. Karena Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua kedua telah meninggal, dan sekarang Ruyan Liu adalah penguasa, maka mereka dapat memanfaatkan celah informasi ini. Tuan, bagus sekali kamu bisa membawa seseorang kembali, tapi aku tidak bisa menutup formasi pelindung gunung. Paman kedua memegang hak untuk membuka dan menutup formasi pelindung gunung dengan tangannya sendiri. Kamu juga tahu bahwa paman bela diri kedua dulu mengendalikan formasi dari seluruh sekte Kuali Giok. Sekarang dia sama sekali tidak mempercayaiku, jadi aku tidak tahu bagaimana menutup formasi perlindungan gunung ini. Kata Niheng dengan serius melihat ekspresi Niheng. Hu Yixiao mempercayainya, lagi pula, Niheng adalah muridnya, dan tetua kedua tidak akan mempercayainya dengan mudah. Kakak tertua, setelah kamu melarikan diri, kakak kedua mengambil keuntungan dari para pembudidaya sihir itu untuk menduduki seluruh sekte Kuali Giok, dan bahkan mengurung wanita tertua. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi dan mematuhi perintahnya. Sekarang setelah kamu kembali, itu benar-benar hebat. Sebagai tuan dari sekte Kuali Giok kita, kamu setidaknya harus terbuka dan tidak akan pernah berkolusi dengan pembudidaya iblis. Kakak senior kedua berkolusi dengan penggarap setan, dan kami telah kehilangan semua anggota sekte Kuali Giok kami. Jika sekte lain mengetahuinya, tidak ada yang akan bekerja sama dengan sekte Kuali Giok kami. Penatua ketiga tampak bersemangat, menunjukkan bahwa dia menyambut Hu Yixiao untuk membawanya kembali. Melihat kelakuan tetua ketiga dan Niheng, Hu Yixiao sedikit bingung sejenak. Dia benar-benar berpikir bahwa kembalinya dia diharapkan oleh semua orang. Jangan khawatir, kalian berdua, formasi perlindungan gunung akan segera dihancurkan, dan sekte Kuali Giok akan tetap menjadi milikku ketika saatnya tiba. Selama kamu patuh, posisimu akan tetap sama seperti sebelumnya. Hu Yixiao mengikuti tetua ketiga dan Niheng untuk berjanji. Tuan, kamu tidak bisa menghancurkan formasi perlindungan gunung ini. Kata Niheng buru-buru. Ada apa? Jika saya tidak merusak formasi, bagaimana saya bisa memimpin orang ke dalam sekte Kuali Giok? Hu Yixiao tertegun. Tuan, sekte Kuali Giok ini cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Apapun yang Anda hancurkan di sekte Kuali Giok akan menjadi milik Anda. Anda telah menghancurkan formasi perlindungan gunung. Ketika Anda menjadi penguasa, apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk membentuk formasi sebesar itu? Bahkan jika Anda memiliki kemampuan, berapa banyak sumber daya yang akan dikonsumsi oleh sekte Kuali Giok kita? Jika tetua sang tahu terlalu banyak, apa yang akan dia pikirkan jika kamu menghancurkan susunan perlindungan gunung sekte Kuali Giok? Niheng mengajukan serangkaian pertanyaan, yang langsung mengejutkan Hu Yixiao. Terutama ketika Niheng berbicara tentang penatua tertinggi, wajah Hu Yixiao berubah. Meskipun dia datang dengan orang-orang dari kota Raja Mingli, dia tidak takut pada siapapun dari sekte Kuali Giok, tetapi dia takut pada penatua tertinggi. Lagi pula, penatua tertinggi adalah biksu peringkat 8 di alam tubuh bugar, yang jauh lebih kuat daripada Jenderal Qi yang dibawanya. Jika penatua tertinggi benar-benar waspada, mereka mungkin tidak bisa makan dan pergi. Jika saya tidak merusak formasi, bagaimana saya bisa memasuki sekte Kuali Giok, dan bagaimana saya bisa mendapatkan kembali posisi raja? Hu Yixiao bertanya dengan cara yang sangat sulit. Tuan, saya telah berdiskusi dengan paman bela diri ketiga, jangan merusak formasi terlebih dahulu,
paman bela diri ketiga dan saya akan menemukan cara untuk menaklukkan paman bela diri kedua. Ketika saatnya tiba, biarkan dia membuka formasi perlindungan gunung, dan Anda akan melakukannya dapat memperoleh kembali posisi tuan tanah tanpa pertumpahan darah. Jika kamu menerobos dengan paksa, akan ada perkelahian, dan para murid yang mati karena sekte Kuali Giok semuanya akan berada di bawah komandomu. Melihat bahwa Hu Yixiao mempercayainya, Niheng buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat, dan berkata kepada Jenderal Qi, "Jenderal Qi, hentikan, jangan hancurkan formasi." "Master Sekte, Hu, ada apa?" Jenderal Qi tampak sedikit tidak senang ketika dia terganggu. "Jenderal Qi, aku punya cara untuk mengambil kembali Sekte Kuali Giok tanpa pertumpahan darah. Jangan merusak formasi. Mereka semua akan menyerah dengan patuh." Hu Yixiao menyanjung Jenderal Qi, lagi pula, pihak lain berasal dari kota Raja Mingli. Jika Hu Yixiao memaksakan perintah, mereka mungkin tidak mematuhinya. Sanjungan ini benar-benar membuat Jenderal Qi sangat berguna, jadi dengan lambaian tangannya, rune di udara itu kembali ke Jenderal Qi satu demi satu. Melihat Jenderal Qi berhenti, Hu Yixiao buru-buru berkata kepada Niheng, "Niheng, cepat ikuti paman ketigamu. Kamu harus menangkap paman keduamu hidup-hidup dan jangan biarkan dia kabur. Tidak akan pernah terpikir oleh kami bahwa kami telah mendiskusikannya." Niheng mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian mengedipkan mata pada tetua ketiga. Penatua ketiga berkata kepada Hu Yixiao, "Kakak senior, tunggu saja kabar baik kami." Penatua ketiga mengikuti Niheng dan berbalik, sementara Hu Yixiao penuh dengan kepuasan, menunggu Sekte Kuali Giok diturunkan tanpa pertumpahan darah. Tetua ketiga dan Niheng kembali ke aula utama. Liu Ruyan buru-buru bertanya, "Tetua ketiga, apakah formasinya rusak? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Yakinlah untuk sementara waktu." Penatua ketiga tersenyum. "Berhentilah merusak formasi, apa yang terjadi?" Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Penatua ketiga buru-buru menceritakan kisah Niheng membodohi Hu Yixiao, yang segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan suasananya menjadi jauh lebih santai. Mereka tidak berharap Hu Yixiao benar-benar mempercayainya, dan sekarang mereka tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. "Sovereign, meskipun kita telah menipu Hu Yixiao untuk sementara, dia seharusnya bisa menyadarinya. Lagi pula, kakak laki-laki kedua sudah mati. Kemana kita bisa pergi dan menangkap kakak laki-laki kedua untuknya? Jadi yang paling mendesak adalah membiarkan Tuan Chen mempercepat, dan kita juga harus menyiapkan strategi untuk menghadapi musuh." Kata tetua ketiga, "Yah, aku menghubungi Chen Ping, kamu segera memimpin seseorang untuk mengumpulkan sumber daya di sekte." Petik 2. Jika Hu Yixiao benar-benar menyerang, sumber daya akan dibakar, dan mereka tidak boleh diserahkan kepada Hu Yixiao. Liu Ruyan memerintahkan. Dia telah memutuskan bahwa jika Hu Yixiao menyerang dan tidak bisa melawan, maka dia akan memberi Hu Yixiao sebuah sekolah Kuali Giok yang hancur. Tentu saja, penatua ketiga mengangguk, meskipun dia membawa orang pergi. Pada saat ini, Chen Ping bergegas ke Sekte Kuali Giok dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya secepat kilat, dan bahkan siluet sosok itu bisa dilihat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan akan segera beberapa jam, tetapi tetua ketiga dan Niheng masih belum muncul. "Master Sekte Hu, sudah beberapa jam, berapa lama kita harus menunggu?" Jenderal Qi bertanya dengan tidak sabar saat ini. Hu Yixiao tidak berbicara, dan menatap Zhongmen dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Menurutnya, tetua ketiga pasti bukan seseorang yang akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, sesepuh ketiga masih memegang metode untuk membuka paviliun pengobatan Tibet di tangannya, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun, dan ketiga tetua tidak menyerah, dan mendirikan penduduk di luar sekte sendirian. Dalam waktu singkat ini, tetua ketiga akan menyerah pada tetua kedua. Hu Yixiao tidak bisa mengetahuinya. Itu rusak, itu benar-benar dibodohi. Hu Yixiao tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan akhirnya menyadarinya. "Jenderal Qi, cepat hancurkan formasi, aku ditipu oleh kedua orang ini." Berkeping-keping, "Duan!" Hu Yixiao meraung, dan amarah muncul di tubuhnya. Melihat ini, Jenderal Qi melambaikan tangannya, dan banyak rune terbang lagi. Bersamaan dengan cahaya keemasan yang menyinari formasi perlindungan gunung, formasi perlindungan gunung segera mulai muncul, retak. Booming. Dengan suara keras, formasi perlindungan gunung benar-benar runtuh, dan Hu Yixiao bergegas ke Sekte Kuali Giok dalam sekejap.
Merasakan suara gemuruh yang keras di luar, Liu Ruyan dan tetua ketiga tahu bahwa formasi yang melindungi gunung telah rusak. Liu Ruyan memimpin orang-orang dan berjaga di pintu masuk aula utama, sementara tetua ketiga dan Ni Heng memimpin beberapa orang untuk memimpin dan menjaga di depan. Hu Yixiao dengan marah membawa orang-orang ke depan aula utama, menatap Liu Ruyan yang dilindungi di tengah, dia langsung mengerti segalanya. Kamu berani berbohong padaku, hari ini aku akan mencabik-cabik mayatmu. Hu Yixiao meraung, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Hu Yixiao, kamu benar-benar membawa orang luar untuk menyerang Sekte Kuali Giok. Ini adalah pengkhianatan. Apakah kamu ingin mengikuti jejak tetua kedua? Petik 2. Liu Ruyan berkata kepada Hu Yixiao dengan wajah dingin. Penatua kedua adalah kentut. Hari ini saya membawa Jenderal Qi dari kota Raja Mingli. Dia memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam komposit. Bagaimana bisa dibandingkan dengan penatua kedua? Lawan aku. Binasa? Mereka yang mau tunduk padaku sekarang, segera berdiri di hadapanku, kalau tidak mereka akan dibunuh.